Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba bil haqqi basiran wa nadhira li futuhi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fi qaryati Kabupaten Kebumen, Kecamatan Rawokeling, Desa Bumiagu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithu li utammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadratil kiram, dumateng para alim, para ulama, mbah yai, asatid wa asatidah, punyai, tokoh masyarakat, tokoh agama, pejabat sipil maupun ABRI, khususnya takmir Masjid Ainuniyah beserta muakifnya, keluarga, jamaah yang hadir, kulluhum ajma'in rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita masih dikehendaki Allah untuk bertemu dan bermuajah dalam rangka memperingati Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, sebelum kami menyampaikan materi, izinkanlah kami mengenalkan diri. Saya di Jawa Tengah itu kelihatannya sudah merata, kecuali Kebumen baru kali ini. Alhamdulillah. Saya hadir dari Mojokerto, Jatim, menuju Kebumen ini tidak ada niat apa-apa, kecuali hanyalah silaturahim saya terhadap saudara saya yang ada di sini, yang melebihi dari saudara kandung saya, akhul muslim wal muslim. Saya hanya membagikan, memberikan apa yang selama ini diberikan oleh Rasulullah, yang mungkin terkesan ditutup-tutupi. Mengapa saya katakan terkesan ditutup-tutupi? Karena mulai sejak sehabis Khalifah Sayyidina Ali karramallahu wajhah sampai tahun 2014 kemarin, ajaran satu yang ditutup-tutupi oleh umat, ajaran Rasulullah yang terkesan ditutup-tutupi di tengah umum. Ajaran apakah itu?
Tolong dibuka surat Al-Baqarah ayat 208. Surat Al-Baqarah ayat 208. HP-nya yang punya paketan dibuka. Kalau langsung ada Quran dibuka. Di situ Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, yang di hai itu yang beriman. Di situ tidak ya ayyuhal muslimun, ya ayyuhan nas, tidak. Di situ amanu. Mohon izin spidol, nggih. Surat apa tadi? Al-Baqarah ayat 208. Nanti dulu. Jadi materinya berjudul Sempurnakanlah Islammu. Judulnya gitu, ya. Sempurnakanlah Islammu dan atau ikutilah ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sempurna. Sama. Wahai orang-orang yang beriman, tahapannya pertama adalah Islam, iman, kemudian ihsan. Wahai orang-orang yang beriman, orang yang beriman adalah orang yang meninggalkan larangan dan menjalankan perintah. Ketika kita menjalankan perintah dan meninggalkan larangan yang sudah dituangkan di dalam hukum syariah yang diemban oleh Kanjeng Nabi Muhammad, berarti itu termasuk orang yang beriman. Buktinya jasad kita meninggalkan larangan dan menjalankan perintah, paham ya? Oke, sistemnya kita itu bintek, kayak lebih mengena. Itu iman, menyentuh sebatas jasmani. Tapi sebelum kami teruskan materi ini nanti ada 2 session Pak Bu. Session pertama penjabaran materi, session kedua tanya jawab. Tanya jawab, karena nggak mungkin jenengan mesti paham, ya. Ada yang nggak paham langsung aja tanya. Kita live TV Jaya Baru Pak, ini langsung live kita Jaya Baru mendunia, udah langsung nih live. Ada kata password, kata kunci yang harus panjenengan ketahui sebelumnya, biar nanti mudah memahami. Apa? Ketika Allah menciptakan manusia insan kita ini, sambil berdiri nggak apa-apa nggih, izin. Ada 2 unsur disebut manusia. Allah ciptakan jasmani kita dari saripati tanah. Pertama, Allah ciptakan manusia unsur jasmani.
jasad. Dari saripati tanah nanti kalau sudah hatta idza jaa ajaluhum, kembali ke tanah lah lagi. Sebab setiap diri manusia yang bernyawa kullu nafsin dha'iqatul jasmani kita. Yang kedua, disebut manusia kita, Allah ciptakan ruh yang ditaruh di dalam jasmani ini, yang nantinya kembali wa inna ilaihi, kembali kepada Allah. Bisa dipaham? Oke. Jasmani kita kembali ke tanah, asal dari tanah kita kembali ke rohani kita, asal dari Allah kembali ke. Pertanyaannya sekarang, ruh jenengan ini sudah tahu jalan menuju Allah? Aku tanya. Makanya saya hadir dari Mojokerto ke sini, jenenganku anggap lebih dari saudara kandung saya. Saya sampaikan hal ini walaupun berat di dalam hati saya, karena ini adalah perintah Allah, wajibku sampaikan. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Inilah ajaran dinul haq, ay dinut tauhid, yang menyentuh tentang hati, terkesan tutupi secara umum, terkesan. Sehingga kita sebagai masyarakat menengah ke bawah buta tentang hal ini, buta tentang pengesaan ruhaniyah pada Allah. Surat Al-An'am ayat 79 Allah katakan, ketika saat Nabi Ibrahim itu diposisikan hamba yang tidak menyekutukan Allah, bagaimana? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Ini lebih tajam. Ku hadapkan wajah ruhku ke wajah Allah. Ini yang jarang dibahas. Bahkan di tengah umum gak ada yang berani membahas tentang ini, yang katanya takut fitnah. Para masyayikh ketika berbicara tentang tasawuf, bicara tentang hakikat makrifat, apa yang diterima komentar-komentarnya? Sangatlah kebanyakan wa aktsaruhum la yu'minun, kebanyakan tidak percaya. Dulu sebelum 2014, sebelum 2014, padahal saya tablek terkait masalah tauhid, ajaran Rasulullah di jalur dinul haq itu mulai tahun 2000, Pak. Keluh kesah apa yang sudah aku dapatkan gak usah saya ceritakan, tidak jauh dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dicaci, dimaki oleh kaum Taif, kafir Quraisy. Subhanallah. Bahkan di penjara. Saya 3 tahun di penjara, 2010, 11, 12. Tapi tidak menyurutkan hati saya untuk menyerukan dinut tauhid. Tidak. Estu. Gak usah cerita di penjara sebab opo, gak usah. Sing penting bukan pasal bondet itu ya. Ini Bapak yang tahu ya. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah.
Mengapa ini yang dipanggil adalah amanu, iman? Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu, masuklah kau sekalian, fisilmi, di dalam agama Islam, kafah hale sampurno, dengan sempurna. Nah ini kesempurnaan Islam itu adalah pertama syariah, kedua thariqah, ketiga hakikat, keempat makrifat. Apa syariah? Syariah adalah ilmu, sistem, bagaimana caranya sholat itu benar. Syariah ilmunya, sistemnya, itu syariah. Terus thariqah. Apa thariqah? Jalan. Nama sholat itu adalah thariqah, jalan yang diberikan oleh Allah untuk kita manfaatkan untuk bertemu Allah. Caranya bisa bertemu Allah. Hakikat apa? Tujuan. Hakikat makrifat ini pekerjaan ruhaniyah. Syariat thariqat, ilmu yang kita pahami tentang bagaimana cara sholat yang benar. Nama sholat adalah thariqah, itu sebatas yang dilakukan oleh jasmani. Ruhani belum. Lah, ruhani harus dididik dengan hakikat tauhid, untuk supaya tujuan Anda sholat itu benar. Makanya saya katakan hakikat itu apa? Tujuan. Apa tujuannya orang sholat? Bertemu Allah. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Fa'budu, sembahlah Dia. Hadza, bila mana kau betul-betul menyembah pada Allah. Dikatakan menyembah dengan benar itu, Pak, sing nyembah, yang menyembah harus ketemu yang harus ketemu. Tujuan saya dari rumah ke sini adalah silaturahim. Tujuan hakikatnya, syariatnya saya numpak mobil, thariqahnya adalah jalan. Lewat mana? Salatiga turun sampai ke sini. 7 jam. Betul. Lah, kalau saya sudah di sini, sudah bertemu panjenengan, sudah ketemu, inilah makrifat. Kita apa tujuannya? Bertemu Allah, sholat. Ada hadis, ada hujjah Al-Quran yang menyebutkan, buka di dalam surah Al-Baqarah juga ayat 238 tentang sholat yang bertemu Allah. Tapi saya boleh tanya Pak Bu ya, boleh tanya ya, jenengan selama ini sudah umur ada yang 40, 50, 60, 70 ya, waktu jenengan sholat sudah bertemu Allah? Halo Ibu, sudah bertemu Allah ataukah bertemu suami, istri, anak, pekerjaan atau gitu? Iya enggak? Allahu Akbar. Hati kemana? Teringat apa? Saya sebut hati itu maksudnya adalah ar-ruh.
Saya tanya, jenengan waktu sholat sudah bertemu Allah atau bertemu selain Allah? Jujur mawon Pak, jujur. Manusia tidak akan pernah bisa bertemu Allah. Sekali lagi saya katakan, manakala tidak mengikuti ajaran Rasulullah, mengikuti Rasulullah di dalam surat Ali Imran ayat 31. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Muhammad, katakanlah, jikalau umatmu, wahai umatku, jikalau kau ingin bertemu Allah, jikalau kau ingin cintamu diterima Allah dan kau dijadikan kekasihnya, ikuti aku, kata Rasul. Ikuti aku. Ada istifham di situ. Ada kalimat pertanyaan. Mengikuti panjenengan ya Rasul yang bagaimana? Sempurnakan Islammu. Jangan kau hanya berkemas membangun jasmaniahmu dengan hukum syariah thariqah, tetapi ruhaniyahmu juga bangunan dengan hukum hakikat, bisa makrifat pada Allah. W.R. Supratman dawuh, bangunlah jiwanya, bangunlah lah. Berhubung kita umat manusia yang belum pernah diajarkan di jalur dinu tauhid Rasulullah ini, akhirnya kita umat manusia menengah ke bawah nggak ngerti bangun jiwa itu bagaimana sih, tidak dijelaskan. Ini persoalannya. Akhirnya ketika kita sholat, mohon maaf sekali lagi, saya bukan sok suci mboten, saya sama dengan jenengan Pak Bu ya, sama, kita sama belajar di sini. Sampai umur berapapun kita, tatkala ruhani kita belum diajarkan tentang tauhid, mohon maaf, setinggi apapun ilmu kita, apapun status kita, ketika kita sholat pasti tidak bisa teringat Allah. Justru malah nafsu yang masuk di dalam hati kita melalaikan kita. Padahal surat Al-Baqarah ayat 238, cara untuk sholat khusyuk paling mudah kalau jenengan purun. Sholat yang bisa khusyuk hanyalah sholat ketika rohaniyahmu itu bisa bertemu Allah. Caranya bagaimana? Tak jamin jenengan kalau mau menjalankan ini nanti bisa terasa khusyuk. Tandanya bagaimana nanti kalau khusyuk? Satu, jenengan tidak akan pernah ingat pada urusan dunia. Lu Gus gak wangel lah. Lah jangan takut angel dulu, wong belum dijalankan wis ngomong angel, nggak boleh. Dua, nanti jenengan ini tatmainnul qulub, hati sampai tenang, damai. Kalau nggak percaya nanti malam kita tahajud 2 rakaat, coba praktekkan apa yang nanti kami berikan caranya, tapi tak ulas dulu ayatnya. Ketiga, Anda nanti tidak mudah amaroh. Kalau orang Mojokerto nggak gampang muring-muring. Ayahnya telat kerja pulang, biasanya kita punya istri yang cerewet itu. Dari mana? Di WA gak? Nanti tidak begitu. Alhamdulillah Kang Mas sudah rawuh di rumah. Itu nantinya.
Suami juga begitu, tidak akan mudah marah-marah ketika ibu ketika membikinkan kopi keliru garam. Ketika diminum nyinyir-nyinyir, nyinggir-nyinggir, nggak pernah mengeluh, nggak gelisah. Pak, mengapa jenengan kok nyinyir-nyinyir? Nggak apa-apa, kremiku biar mati, gitu. Tahu kremi ya? Cacing. Karena apa dia tidak marah? Karena hatinya millata Ibrahim hanif, condong pada Allah. Sebab semua apa yang terjadi di dunia ini Pak Bu, sekecil apapun yang namanya makhluk, debu, atom, bahkan sebesar jenengan ataupun sebesar gunung, walillahil masyriqu wal maghrib. Lihat Al-Baqarah 115. Semua makhluk bisa bergerak ini karena digerakkan oleh Allah. Jenengan sering nggih maca membaca la haula wala quwata illa billah. Paham maksudnya? Kalau artinya paham, cuman cara mengamalkan itu nggak paham kebanyakan. Kalau bacanya sih paham, anak SD bisa. Kalau cara menjalankan maksudnya la haula wala quwata illa billah bagaimana? Oleh karena kita itu tidak diajarkan tentang hakikat makrifat yang masuk dalam dinut tauhid, akhirnya banyak yang nggak paham. Gini Pak, sebetulnya kita makhluk, disebut makhluk, Allah disebut kholik lah gitu ya. Sifat kita itu la haula wala quwata, tidak punya daya upaya apapun untuk berjalan, untuk melihat, untuk mendengar, untuk bicara, untuk apapun tidak punya. Wala quwata, dan kekuatan pun tidak punya. Sama dengan jenengan dari rumah masing-masing ke sini ini tidak punya sampai daya upaya untuk ke sini, cuman bisanya ke sini illa bil, karena digerakkan oleh Allah jenengan kali kula, akhirnya sakit, akhirnya bisa sampai di sini kita bertaklim muta'alim. Setuju? Pun iman yang anti sampean estu ya. Tadi saya katakan seluruh makhluk apapun bisanya bergerak karena digerakkan oleh Allah. Berarti status kita sebagai makhluk hakikatnya sebenarnya seperti patung, tidak punya daya upaya kekuatan apapun. Bisanya punya daya dan kekuatan apapun karena illa billah. Nyun sewu, di situ dikatakan Al-Baqarah 238, hafidhu ala sholawah, jagalah sholat 5 waktu, was sholawah, di situ pakai jamak. Mohon maaf kalau sudah materinya masuk di ranah ini nggak ada guyon loh Pak Bu ya, mohon maaf. Kecuali saya membahas tentang syariat thariqat teng mriki guyon tok wis.